Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Sri. Kali ini kita akan belajar tentang meyakini hari akhir dengan mawas diri. Sebelumnya mari kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk belajar. Dan tak lupa sholawat salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan mulai video pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tahukah kalian apa itu iman kepada hari akhir? Untuk mengetahui apa itu iman kepada hari akhir, yuk mari kita simak dan kita perhatikan penjelasan berikut. Sebelum kita belajar tentang makna iman kepada hari akhir, kita akan mempelajari terlebih dahulu dalil iman kepada hari akhir. Perlu kita ketahui bahwa iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Adanya hari akhir atau disebut dengan hari kiamat terdapat dalam berbagai ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah Al-Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Belajar tentang pengertian iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau kiamat pasti akan datang dengan sangat dahsyatnya. Meskipun tidak diketahui waktu yang pasti, namun seperti yang telah kita pelajari bahwa telah diterangkan dalam berbagai ayat Al-Quran akan datangnya hari akhir. Dengan demikian, hendaknya kita tidak hanya meyakini saja, namun senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri. Hari akhir atau hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan kiamat kubro. Kiamat sughra adalah kiamat kecil. Mengapa disebut dengan kiamat kecil? Karena pada kiamat sughra hanya bagian-bagian tertentu saja yang mengalami kehancuran. Kiamat sughra merupakan peristiwa berakhirnya kehidupan sebagian makhluk di dunia ini. Kejadian-kejadian apa saja sih? Atau peristiwa apa saja sih dalam kiamat sughra? Peristiwa atau kejadian kiamat sughra yang pertama adalah peristiwa kematian. Peristiwa ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kematian adalah hal yang pasti terjadi dan mutlak terjadinya merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita ikut mendoakan ketika ada orang tua, keluarga, kerabat atau tetangga kita yang mengalami kematian. Karena hal tersebut merupakan salah satu bentuk amal jariah dan akhlak yang terpuji. Selain kematian, peristiwa kiamat sughra yang lain adalah bencana alam. Bencana alam sering sekali kita saksikan baik secara langsung di lingkungan terdekat kita maupun melalui televisi dan sosial media. Seperti terjadinya tsunami Aceh pada tahun 2004, peristiwa tsunami yang sangat dahsyat hingga memporak-porandakan Aceh dan ribuan manusia meninggal akibatnya. Hal ini hendaknya menjadi renungan untuk kita semua, senantiasa mengingat Allah dan memperbaiki diri dengan meningkatkan ibadah dan ketakwaan. Selain kiamat sughra, yang kedua adalah kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu kehancuran seluruh alam semesta dan isinya, termasuk kematian semua makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang Ia kehendaki. Setelah terjadi kiamat kubro ini, alam manusia pun akan berganti dengan alam akhirat. Nah, saking dahsyatnya kiamat kubro, sampai-sampai terjadi bayangan yang mengerikan di dalam benak kita. Ada yang penasaran bagaimana gambaran peristiwa kiamat kubro?
telah dijelaskan di dalam berbagai ayat Al-Quran, berikut merupakan gambaran peristiwa kiamat kubro. Yang pertama adalah malaikat Israfil meniup sangkakala untuk yang pertama kali, dan semua makhluk akan mati. Terdapat dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 68. Yang kedua, langit terpecah belah, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 18. Yang ketiga, manusia seperti anai-anai yang berterbangan dan gunung-gunung dihambur-hamburkan, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Dan yang keempat, terjadinya goncangan yang sangat dahsyat. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. Langit terbelah dan bumi diratakan, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 1-3. Kemudian langit terbelah, bintang jatuh berserakan. Hal ini terdapat dalam Quran Surat Al-Infitor ayat 1-4. Matahari digulung, bintang dijatuhkan, gunung dihancurkan, dan lautan meluap. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surat Al-Qiyamah ayat 7-9. Mata terbelalak ketakutan, cahaya bulan hilang, matahari dan bulan dikumpulkan, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 1-2. Bumi dan gunung berguncang, dijelaskan dalam Quran Surat Al-Muzammil ayat 1-4. Manusia datang berkelompok, pintu langit dibuka, dan gunung menjadi fata morgana, dijelaskan dalam Quran Surat An-Naba ayat 18-20. Tidak ada seorang pun yang mengetahui waktu yang pasti akan datangnya hari kiamat. Namun dari beberapa riwayat dijelaskan tentang tanda-tanda datangnya hari kiamat. Berikut adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Tanda yang pertama adalah keluarnya Dajjal yang mengajak manusia kepada kesesatan. Tanda yang kedua, keluarnya Imam Mahdi yang akan menegakkan keadilan. Tanda yang ketiga, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Tanda yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tanda yang kelima, munculnya awan hitam atau disebut dengan dukhon. Tanda yang keenam, terbitnya matahari dari sebelah barat. Dan tanda yang ketujuh, keluarnya binatang melata pada pagi hari. Setelah terjadinya kiamat yang amat dahsyat, setelah itu juga manusia akan menjalani rangkaian peristiwa kehidupan di akhirat. Yang pertama yaitu Yaumul Barzakh, dikenal dengan alam kubur yang merupakan pintu gerbang pertama menuju akhirat. Yang kedua Yaumul Ba'ats, yaitu hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur menuju padang mahsyar. Yang ketiga Yaumul Mahsyar, ketika setelah dibangkitkan kemudian ada masa dikumpulkannya seluruh manusia di padang mahsyar untuk menerima catatan amal perbuatannya selama ia hidup di dunia. Yang keempat Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan amal perbuatan manusia. Yaumul Mizan, yang merupakan hari ditimbangnya amal perbuatan manusia, baik itu amal yang kecil maupun amal yang besar, amal yang baik maupun amal yang buruk. Selanjutnya Yaumul Jaza, yang merupakan hari dibalasnya amal perbuatan manusia. Tidak ada satu amal pun yang dapat luput dari pembalasan. Dan yang terakhir adalah syurga dan neraka, yang merupakan tempat terakhir pembalasan bagi manusia. Yang beramal baik akan masuk surga dan sebaliknya bagi yang beramal buruk akan masuk neraka. Baik anak-anakku dan sahabat-sahabat,
adik-adikku semuanya, kita telah mempelajari makna dari iman kepada hari akhir. Kita telah mempelajari dalil-dalil iman hari akhir. Kita telah mempelajari apa itu kiamat sugro dan kubro, bagaimana dahsyatnya kiamat itu terjadi, dan kita telah mempelajari kehidupan-kehidupan, proses-proses dan peristiwa-peristiwa yang akan dialami manusia di akhirat nanti. Untuk itu, waktunya kita merenungkan diri. Mari kita ambil hikmah dari materi yang sudah kita pelajari, yaitu mawas diri sebagai hikmah dari iman kepada hari akhir. Sebagai orang yang beriman kepada hari akhir, sudah seharusnya kita selalu mawas diri, berhati-hati dari berbagai kemaksiatan dan kebiasaan buruk yang mungkin pernah kita lakukan. Sikap mawas diri sangat penting untuk kita miliki, karena sikap mawas diri tersebut berkaitan dengan kesadaran beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada hari akhir. Terima kasih sudah selesai pembelajaran video kita pada kesempatan ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.